Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hidayatul Husna. Saya berasal dari Tadris IPS kelas 4B. Saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat dalam seminar webinar kemarin, yaitu tentang mitigasi tanggap bencana. Yang pertama, pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang selanjutnya adalah klasifikasi bencana atau UNISDR, yaitu geologi. Geologi meliputi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan longsor. Selanjutnya adalah hidrometeorologi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, dan angin topan. Lalu ada biologi. Biologi meliputi wabah penyakit, hama, dan penyakit tanaman. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi meliputi kecelakaan teknologi, industri, dan konstruksi. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan meliputi pencernaan, polusi, kebakaran hutan, dan lahan. Yang selanjutnya adalah gambaran umum Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki 7 gunung aktif dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Jawa Timur juga merupakan daerah rawan gempa bumi karena letak Jawa Timur berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia. Sebagian besar kawasan pesisir pantai di Jawa Timur pernah terlanda tsunami. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di Jawa Timur di beberapa pantainya sudah pernah mengalami tsunami. Iklim tropis menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan, dan hujan, serta abrasi yang mengakibatkan gelombang ekstrim di beberapa wilayah di daerah Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah kajian resiko bencana pada tahun 2016 sampai 2020, yaitu berupa banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, lalu letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, dan lain-lain. Fakta pada saat keadaan darurat. Yang pertama, masyarakat malah panik dan tidak jelas arah karena sesuatu yang telah dirembukkan sebelumnya menghilang seketika ketika bencana datang. Selanjutnya, penanganan dari pemerintah terkesan lambat, kurang merata, dan sulit terpantau. Lalu, kurangnya kerjasama antar instansi dalam penanganan, sehingga penanganan terlihat lebih rumit daripada yang direncanakan. Selain itu, sering terjadi simpang siur informasi sehingga terjadi kesulitan penanganan bencana. Selanjutnya adalah resiko bencana. Resiko bencana merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan suatu daerah. Kita bisa melakukan pengurangan resiko bencana, yaitu kurangi bahaya dengan pencegahan, kurangi kerentanan dengan mitigasi dan pengalihan, tingkatkan kapasitas dengan kesiapsiagaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang siklus status keadaan darurat. Ada 3 siklus keadaan darurat, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Apa sih yang dimaksud siaga darurat? Siaga darurat adalah keadaan ketika ancaman potensi bencana sudah mempengaruhi pada bencana yang ditandai dengan adanya informasi, adanya ancaman berdasarkan adanya sistem ancaman peringatan dini yang diberlakukan dan dipertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya adalah tanggap darurat. Tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat. Yang selanjutnya adalah transisi darurat. Transisi darurat adalah
keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berkurang. Video tadi adalah rangkuman dari materi yang saya dapat dari seminar webinar kemarin. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.